Suatu saat akan Kalimantan juga merdeka, suatu saat akan Jawa juga merdeka, suatu saat juga Sulawesi akan merdeka, Sumatera akan merdeka. Kalau bagi masa depan Aceh dan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi Aceh merdeka, diberitakan masyarakat di perbatasan Kaltara, Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung darat dengan Malaysia, ingin pindah ke Malaysia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya. Ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi nih. Salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Jejak Arif Vlog, teman-teman ya. Dan video ini bertajuk tentang ngeri gawat teman-teman ya. Aceh dan Papua lagi-lagi minta merdeka gabung ke Malaysia. Wow, gila, Aceh dan Papua akan merdeka, akan pisah dan lepas daripada Indonesia, lepas daripada negara kesatuan Republik Indonesia dan ingin merapat ke Malaysia. Wow, ini gawat. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go. suatu saat akan Kalimantan juga merdeka, suatu saat akan Jawa juga merdeka, suatu saat juga Sulawesi akan merdeka, Sumatera akan merdeka. Kalau bagi masa depan Aceh dan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi Aceh merdeka, diberitakan masyarakat di perbatasan Kaltara, Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung darat dengan Malaysia, ingin pindah ke Malaysia. Kalau boleh, pemerintah Malaysia cepatlah ambil Sumatera, jadikan negara Malaysia. Capek kami ikut NKRI, makin susah, makin miskin, rasa dijajah. Kami lebih baik jadi negara lain daripada ikut Indonesia, yang pemerintahnya maling. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang kembali di Jejak Arif Vlog. Ada suara yang kembali terdengar dari dua wilayah yang memiliki sejarah dan perjalanan panjang di Indonesia, Aceh dan Papua. Suara yang kali ini bukan sekadar berbicara tentang keadaan hari ini, tetapi mulai mempertanyakan tentang masa depan, ketika rasa kecewa semakin dalam, ketika kepercayaan mulai dipertanyakan, dan ketika sebagian orang merasa suara mereka belum benar-benar didengar, maka pertanyaannya menjadi semakin besar. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Mengapa sampai muncul suara yang begitu tegas tentang kemerdekaan dan keinginan untuk menentukan masa depan sendiri? Apakah ini hanya luapan kekecewaan sesaat, atau ada persoalan yang jauh lebih dalam yang selama ini belum selesai? Kita dengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Kita mulai dari suara yang datang dari Papua. Kalau pemerintah di negara ini seperti ini terus-menerus, suatu saat akan Papua merdeka, suatu saat akan Kalimantan juga merdeka, suatu saat akan Jawa juga merdeka, suatu saat juga Sulawesi akan merdeka, Sumatera akan merdeka. Kalau kelakuan pemerintah di negara ini seperti ini terus-menerus, teman-teman bisa lihat sendiri kan sekarang. Hampir 90% rakyat di negara ini sudah tidak lagi percaya kepada pemerintah dan negaranya sendiri. Bagaimana tidak percaya? Kelakuan dan pemerintahan sekarang ini kan teman-teman bisa lihat sendiri, tidak perlu saya ceritakan di video ini lah. Artinya di media sosial, seorang presiden loh di pidato atau penyampaian yang disampaikan selalu dari bahan lelucon. Di media sosial kan sekarang lagi ramai pidato beliau jadikan bahan mainan, bahan candaan, bahan lelucon. Karena presiden memang tidak berkualitas sama sekali, teman-teman. Dia berbicara tidak ada fakta. Berbicara dengan menterinya, dia kenapa saya katakan presiden sekarang ini lebih idiot daripada presiden sebelumnya? Dia suka dikibulin oleh menteri-menterinya loh. Dibohongin. Jadi kalau kelakuan pemerintah di negara ini seperti ini terus-menerus, negara ini bisa bubar, teman-teman. Negara sebesar ini bisa bubar. Tugas dan fungsi pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Tapi ini yang ada adalah mengecewakan rakyatnya. Kita bisa lihat toh, teman-teman. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada DPR. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada bupati. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada gubernur. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada presidennya sendiri. Bagaimana? Presidennya sendiri saja sudah tidak percaya, apalagi sekarang ini kan mau percaya siapa? Inilah yang disebut akan negara ini akan hancur secara perlahan-lahan, teman-teman. Jadi
Sekarang ini kembali kepada negara dan pemerintah. Hal apa yang harus mereka lakukan untuk merebut kembali hati rakyat ini? Sekarang rakyat sudah tidak percaya dengan kamu punya bahasa-bahasa omong kosong. Kalau negara ini sepertinya terus-menerus, kamu percaya teman-teman, percaya dan tidak percaya, negara ini kalau tidak hancur, berarti setiap provinsi yang ada di negara ini akan merdeka. Mereka akan merdeka masing-masing. Mereka lebih memilih berdiri negaranya sendiri daripada hidup dan dipimpin oleh pemerintahan yang cacat hukum seperti ini. Kalau kita perhatikan Cacat. baik-baik, yang paling terasa dari pernyataan tadi sebenarnya bukan hanya soal kata merdeka. Ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu hilangnya rasa percaya. Ketika seseorang mulai mengatakan bahwa daerahnya lebih baik berdiri sendiri, berarti ada persoalan kepercayaan yang sudah dianggap sangat serius. Dan disinilah pemerintah seharusnya tidak hanya melihat kalimatnya sebagai sebuah ancaman, tetapi juga melihat mengapa sampai muncul perasaan seperti itu. Karena persatuan sebuah negara bukan hanya dibangun dengan batas wilayah dan aturan. Persatuan juga dibangun dengan rasa keadilan, rasa dihargai, pembangunan yang dirasakan, dan keyakinan bahwa masa depan daerah tetap memiliki tempat dalam masa depan negara. Kalau rasa percaya itu kuat, perbedaan pendapat tidak mudah berubah menjadi keinginan untuk berpisah. Tetapi kalau rasa percaya terus menurun, suara yang tadinya hanya berupa keluhan bisa berkembang menjadi tuntutan yang jauh lebih besar. Dan setelah mendengar suara dari Papua, sekarang kita beralih kepada suara dari Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Orang Papua mengatakan dan mengakui bahwa kalau Indonesia pemimpinnya tidak becus bekerja, kalau terus seperti ini dan terus seperti ini, yang miskin semakin miskin, yang tercekik semakin tercekik, yang kelaparan semakin lapar, maka jangan berharap di tahun 2027, 28, 29 bisa jadi Jawa bisa merdeka, Aceh bisa merdeka, Kalimantan bisa, Sulawesi, Maluku bisa merdeka tuh. Dan pasti merdeka kalau terus seperti ini. Karena kita tidak kita sebagai warga negara Indonesia tentunya berharap kepada pemimpin yang dimana pemimpin tersebut pro kepada rakyatnya. Tapi apa yang terjadi? Hanya mementingkan menterinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 15 Agustus ini Kemarin berarti. Bangsa Aceh akan berkumpul di Kota Raja di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman untuk berdoa dan menyampaikan aspirasi kita. Hari ini saya Tengku Fajri Krung ingin menyampaikan pesan yang sangat jelas baik kepada bangsa Aceh ataupun kepada pemerintah Indonesia yang ada di Aceh. Kepada bangsa Aceh, jangan takut untuk menyampaikan aspirasi kita secara damai. Kalau pertemuan tanggal 15 Agustus ini benar-benar memberikan ruang bagi kepentingan bangsa Aceh, bagi masa depan Aceh, dan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi Aceh merdeka, datanglah beramai-ramai, datanglah dengan damai, datanglah dengan tertib, datanglah dengan kebenaran, tetapi kita datang bukan untuk bergaduh. Kita datang bukan untuk menyerang sesiapapun. Kita datang bukan membawa senjata. Kita datang membawa doa dan suara kita. Kita ingin berdoa supaya Aceh mendapatkan kebebasan. Kita ingin menyampaikan bahwa masih ada bangsa Aceh yang mempunyai cita-cita untuk melihat Aceh merdeka. Dan sekarang saya ingin berbicara langsung kepada pemerintah Indonesia yang ada di Aceh dan aparat keamanan. Jangan halangi bangsa kami yang ingin datang secara damai ke Banda Aceh pada tanggal 15 Agustus ini. Jangan intimidasi kami. Jangan menakut-nakutkan kami. Jangan membungkam suara kami hanya karena kalian mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan kami. Kalau ribuan masyarakat datang tanpa senjata, tidak merusak, tidak menyerang sesiapapun, dan hanya ingin berdoa serta menyampaikan aspirasi kami, mengapa kalian harus takut kepada kami? Saya ingin bertanya, apakah berdoa adalah sebuah kejahatan? Apakah berkumpul dengan damai adalah sebuah kejahatan? Apakah mengatakan kami ingin bebas dan merdeka adalah sebuah kejahatan? Apakah mengatakan kami ingin Aceh merdeka secara damai dan mengucapkan alasan untuk membungkam sebuah bangsa? Kami datang bukan untuk mencari musuh. Kami datang bukan untuk menumpahkan darah.
Tapi kami datang untuk mengatakan apa yang ada di dalam hati kami. Kami ingin bebas. Kami ingin menentukan masa depan kami sendiri. Kami ingin aspirasi bangsa Aceh didengar. 15 Agustus jangan hanya menjadi hari untuk mengadakan seremoni, berpidato, kemudian pulang dan melupakan persoalan bangsa Aceh. Setelah 21 tahun, rakyat berhak bertanya, di manakah Aceh hari ini? Apakah seluruh harapan perdamaian sudah terpenuhi? Coba jawab. Apakah masyarakat Aceh sudah mendapatkan masa depan yang mereka harapkan? Dan kalau bangsa Aceh mengatakan bahwa masa depan yang kami inginkan adalah Aceh yang merdeka, maka biarkan kami menyampaikan aspirasi tersebut secara damai. Kepada seluruh bangsa Aceh yang hadir, saya meminta jangan terpancing dengan isu-isu provokasi, dan kalau ada yang mencoba membuat keributan, jangan ikut. Kalau ada yang mengajak melakukan kekerasan, jangan ikut. Kalau ada yang mencoba mengubah pertemuan damai menjadi bentrokan, tinggalkan mereka. Karena kekuatan kita bukan pada kekerasan. Kekuatan kita adalah pada persatuan, keberanian. Yang menarik dari pernyataan ini adalah adanya penekanan bahwa aspirasi ingin disampaikan secara damai. Ini penting karena ketika seseorang menyampaikan keinginan politik yang sangat berbeda sekalipun, cara menyampaikannya tetap menjadi bagian yang sangat menentukan. Ada perbedaan besar antara menyampaikan aspirasi dengan kekerasan dan menyampaikan aspirasi melalui doa, dialog, serta pertemuan damai. Dan justru di titik seperti inilah pemerintah mempunyai tantangan yang besar. Bukan hanya bagaimana menjaga keamanan, tetapi juga bagaimana membuka ruang agar keresahan bisa dibicarakan tanpa harus berubah menjadi konflik. Aceh sendiri mempunyai sejarah yang panjang dan sangat kompleks. Karena itu, ketika masih ada suara yang berbicara tentang Aceh merdeka, persoalannya tidak cukup hanya dijawab dengan mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah masyarakat benar-benar merasa bahwa perdamaian membawa masa depan yang mereka harapkan? Karena perdamaian bukan sekadar tidak adanya perang, perdamaian juga berarti masyarakat merasa aman, dihargai, mempunyai kesempatan, dan memiliki keyakinan bahwa masa depan daerahnya bisa dibangun dengan baik. Dan sekarang, kita dengarkan kembali bagian berikutnya dari pernyataan yang sama. Disiplinan dan suara bangsa bangsa Aceh hari ini harus berdiri bersama. Jangan lagi mudah dipecah karena kelompok, organisasi, atau kepentingan pribadi. Dan kepada pemerintah Indonesia yang ada di Aceh, sekali lagi saya katakan, jangan takut kepada doa bangsa Aceh. Jangan takut kepada suara bangsa Aceh. Dan jangan halangi bangsa kami datang dengan damai untuk menyampaikan aspirasi kami. Betul. Kami tidak melakukan kekerasan. Jangan perlakukan kami seperti pelaku kekerasan. Kami datang membawa doa. Jangan sambut kami dengan intimidasi. Kami datang menyampaikan isi hati kami, maka jawablah dengan dialog, bukan dengan pembungkaman. Betul. Kami hanya meminta ruang untuk mengatakan, kami adalah bangsa Aceh. Kami mempunyai sejarah. Kami mempunyai martabat. Kami mempunyai masa depan yang ingin kami tentukan sendiri. Dan kepada saudara-saudaraku bangsa Aceh, kalau kalian datang tanggal 15 Agustus ini, datanglah dengan kepala tegak dan hati yang damai. Jangan membawa kebencian, jangan membawa kekerasan. Bawalah keberanian, bawalah persatuan, dan bawalah doa. Berdoalah kepada Allah agar bangsa Aceh diberikan jalan yang terbaik bagi masa kita dan bagi kita yang mempunyai cita-cita kemerdekaan. Kita berdoa, ya Allah, berikanlah bangsa Aceh kebebasan. Berikanlah bangsa kami kekuatan untuk menentukan masa depan kami sendiri. Dan jika itu adalah jalan terbaik bagi bangsa kami, bukakanlah jalan menuju Aceh yang merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita tarik lebih luas, ada satu pelajaran penting dari semua pernyataan yang tadi kita dengar. Keutuhan sebuah
Oke, teman-teman ya, makanya jangan macam-macam dengan Aceh dan Papua. Kalau dua wilayah ini berpisah dengan Indonesia, maka kekayaan separuh daripada kekayaan negara Indonesia ini akan hilang, teman-teman ya. Makanya jangan biarkan mereka itu berpisah dengan NKRI. Syaratnya apa? Ya, pemerintah harus pro kepada mereka. Pemerintah harus peduli kepada Aceh dan Papua. Terutama adalah keadilan, teman-teman ya. Oke, sampai di situ video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe channel daripada Merbato Official ini. Baik, kita ini dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.